Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah ya. Tidak terasa kita sudah menginjak minggu ketiga. Anak-anak, kita memulai tentang video pembelajaran matematika subtema 3 tema 1 kelas 2. Tujuan pembelajarannya 1. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan benar. Kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Keempat, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Yang kelima, siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Keenam, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan penjumlahan dengan benar. Ketujuh, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan dengan tepat. Nah, sekarang kita akan mempelajari menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Ayo kita akan belajar bilangan ratusan. Perhatikan contoh berikut. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Sekarang perhatikan contoh di samping cara mengerjakan seperti tadi contoh ya, tentang berapa jumlah kelereng kedua anak Made dan Jonas. Ini caranya yaitu dengan cara pertama menggunakan bantuan gambar. Ustazah akan memberi gambar tentang kubus. Lihat, yang punyanya Made yang 136 itu digambarkan dengan gambar di atas. Perhatikan, 130 sama 6. Kepunyanya Jonas, dilihat 127. Digambarkan kubus 120 dan satuannya 7. Bagaimana penjumlahannya? Perhatikan, dengarkan ya. 6 tambah 7. Ada berapa? Ada 13. Tapi ditulis 3, disimpan angkanya yang satu depan itu termasuk puluhan kan, disimpan 10. Kemudian dijumlah 30 sama 20 berapa? 50. Nah, tadi nyimpan berapa? Kan 10 dijumlahkan. Lihat. Kemudian, paham anak-anak ya? Kemudian langkah selanjutnya, kotak yang atas ratusan, itu dijumlahkan. Jadi berapa? 200. Nah, setelah itu baru dijumlahkan semuanya. 3 tetap 3, 50 ditambah 10, 60, dan 200 tetap 200. Sehingga jumlahnya 263 butir. Itulah milik kelereng anak 2, yaitu milik Made dan Jonas. Sekarang cara yang kedua,
yaitu menggunakan cara bersusun panjang. Tuliskan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. 136 itu menjadi 100 ditambah 30 ditambah 6. Masih ingat ya tempatnya. Kemudian yang kedua, 127 itu sama dengan 1 itu ratusan jadi 100, 2 itu puluhan jadi 20, ditambah satuan yaitu 7. Nah, setelah ditulis, digaris red, ditambah. Ingat, ditambah dari belakang. 6 tambah 7, 13. 30 ditambah 20, 50. Atau kalian menjumlahnya 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 2, 5. Jadi berapa? 50. Kemudian ratusannya dijumlah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. Jadi 200. Kemudian yang kedua disusun berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya 13. 13 itu 3 satuan ditulis sendiri. Ditambah puluhan 10. Karena itu 1 ditulis 10. Kemudian 50-nya turun. Nah, 200-nya turun. Nah, setelah itu dikumpulkan lagi ratusan sendiri, puluhan sendiri, satuan sendiri. Jadi 3 tetap 3, 50 sama 10 itu satu kan, satu tempat. Jadi dijumlahkan. Jadi berapa? 60. Di sampingnya 200. Nah, sekarang sudah sesuai penempatnya baru dijumlah. Hasilnya 263. Paham anak-anak? Sekarang cara yang ketiga yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Ini mudah. Lihat. 136 dijumlah ditambah 127. Nah, dilihat. 6. Nih, dilihat ya, perhatikan ya. Panah pertama, jumlahkan satuan dulu. Satuannya 6 dan 7 anak-anak ya. Dijumlahkan. Berapa? 13. Nah, cara penulisannya jangan 13 ditulis, tapi angka yang belakang. Berapa? 3 kan? Ditulis 3. Simpan 1. Nah, satunya itu supaya tidak lupa, taruh di angka puluhan itu 1. Nah, dilingkari atau kecil. Kemudian jumlahkan puluhan. Nah, tadi kan nyimpan 1 anak-anak ya. Tinggal jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 6. Tulis di situ 6. Setelah itu jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Tulis 2. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 263 butir. Ngerti anak-anak? Sekarang kita akan menghitung pengurangan suatu bilangan. Seperti pada penjumlahan nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika melakukan pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Dedi tahu-tahu hilang 29 butir. Berapa sisa kelereng milik Dedi? Nih. Dengan menggunakan 3 cara juga ya anak ya.
Yang pertama menggunakan bantuan gambar kubus. Nah, nih, pertama memiliki kelereng 147. Digambarkan seperti itu. 140 sama 7. Nah, kemudian dikurangi berapa? 29 kan? Nah, itu dikurangi 9. Jadi ada 7 dikurangi 9. Nah, 7 tidak bisa. Jadi ngambil di puluhan 1. Jadi berapa? 17. Tuh gambarnya di samping. 17 kotak satuannya. Berhubung diambil 1, 40 jadi 30. Maka kubusnya ada 3. Dan yang terakhir tetap ratusan. Setelah itu dikurangi kan, dikurangi 9 dari 17 tuh silangnya tuh 9. Kemudian dikurangi 20-an tuh dikurangi jadi tinggal 1 jadi 10. Tetap 100. Maka jumlahnya 118 butir kelereng milik Dedi. Jadi, sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Cara yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Perhatikan, pertama tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Lalu, kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. 147 jadi 100 ditambah 40 ditambah 7. 29 maka langsung anak-anak ditempatkan di tempatnya. 20 ya tetap 20 itu ditambah 9. Ratusannya karena tidak ada dikosongi. Nah setelah itu baru dikurangi. Nih, jadi 7 diambil 9 kan tidak bisa. Pinjam 1. Jadi ditulis 17. Kemudian 40 diambil 1, tinggal 30. Ditulis 30. Kemudian 100. Setelah itu baru dikurangi. 17 dikurangi 9, 8. 30 dikurangi 20, 10. 100-nya turun. Jadi, nilainya berapa, Nana? 118. Nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Perhatikan tadi ya. Cara ketiga, dengan menggunakan cara bersusun pendek, jadi lebih mudah. Susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Perhatikan gambarnya. 147 dikurangi 29, dikurangi ya. 7 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam. Ke angka depannya 1, jadi berapa? 17. Angka yang tadi pinjam 1 jadi 3. Setelah itu kita kurangkan. 17 diambil 9, 8. 3 diambil 2, 1. Satunya turun. Nah ini ya, tuh apa namanya? Kurangkan nilai satuannya ya namanya. Ustazah ulangi lagi. Kurangkan nilai satuannya 17 dikurangi 9, 8. Panah kedua, kurangkan nilai puluhan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nilai ratusannya tetap, tinggal diturunkan aja. Sekarang, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Biasanya ini dalam bentuk cerita. Ayo kita menyelesaikan soal penjumlahan. Perhatikan soal contoh soal cerita berikut. Banyak siswa laki-laki di SD Tunas
ada 149 orang. Banyak siswa perempuan di SD tersebut ada 153 orang. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Penyelesaiannya, banyak siswa seluruhnya dapat diketahui dengan penjumlahan. Selesaikan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Terserah kalian, bisa panjang, bisa pendek. Kalau bersusun panjang, itu di samping. Yang sebelah depan, sampingnya lagi yang belakang itu pendek. Nih lihat. Tuh, jumlah nih panjang ya. Jumlahkan satuan dulu. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Tulis 2. Simpen 1 puluhan. Jumlahkan puluhan. 1 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 10. Tuliskan 0. Simpan 1 ratusan di tempat ratusan. Kemudian jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tuh lihat. 9 ditambah 3. Ini pendeknya ya. 9 tambah 3 kan 12. Ditulis 2, disimpan 1. 4 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 10. Ditulis 0. Disimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlah seluruh siswa di SD Tunas adalah 302 orang. Nah, itulah materinya anak-anak. Sekarang latihan soal. Mengerjakan latihan soal di buku Bupena. Nanti kalian salin di buku tugas ya. Tidak banyak. Halaman 44 itu nomor 1 hanya A-nya saja. Nomor 2 hanya A-nya juga. Begitu juga dengan nomor 3 hanya A. Halaman 49 juga sama. Hanya A saja. Nomor 1 A. Nomor 2 hanya A. Yang nomor 3 A. Kemudian yang ketiga halaman 57 dikerjakan semua. Jadi jumlahnya 9 soal. Perhatikan ya anak-anaknya, jangan yang nomor 44 sama 49 jangan semua dikerjakan. Masing-masing hanya 1, yang A saja. Ya, perhatikan perintahnya ya anak-anak, kerjakan sesuai dengan perintah. Insya Allah kalian bisa. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.